Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, saya atas nama Abdul Ghafur dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 040202100560 dari kelas C4 Hukum Pidana Internasional yang diampu oleh dosen Dr. Hardianto Canggi SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah jurnal yang ditulis oleh Indasari SHMSI, salah satu dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Surya Dharma dan aktif di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum atau yang kita kenal dengan LKBH, dengan judul jurnal yaitu Kejahatan-Kejahatan Internasional atau yang dimaksud dengan tindak pidana internasional dan peranan internasional Criminal Court yang kita kenal dengan ICC dalam penegakan hukum pidana internasional. Pada mulanya saya akan memberikan pengertian bahwasanya dikatakan bahwa hukum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan membebankan kewajiban kepada negara-negara untuk menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan-kejahatan itu. Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu. Ketika kita berbicara tentang perkembangan ataupun sejarah, pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana internasional dan kebutuhannya, pengaturannya diawali oleh sejarah yang sangat panjang mengenai perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional sampai dengan era perkembangan masyarakat modern. Di dalam sejarahnya, Perang Dunia II telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara anggota lain Liga Bangsa-Bangsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam bentuk kekejaman yang tiada taranya serta pelanggaran atas hukum perang yang tiada bandingnya oleh pihak Jerman dan sekutunya. Kejadian-kejadian tersebut telah memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan pembentukan suatu mahkamah pidana internasional. Dan pada tahun 1947, masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diserahkan kepada International Law Commission yang kita kenal sebagai ILC yang terdiri dari kelompok ahli hukum terkemuka dari seluruh negara yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertugas menyusun suatu kodifikasi hukum internasional. Berbicara tentang subjek hukum internasional, kebanyakan orang menyatakan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama. Hal ini adalah wajar karena hubungan antara negara identik dengan hubungan internasional dan istilah hubungan antar negara kadang-kadang masih banyak dipergunakan orang. Tetapi dewasa ini perkembangan hukum internasional tidak lagi mendefinisikan negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional yang utama di keadaan ini, disebabkan oleh berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat internasional dari abad ke abad, dan karenanya percerminan masyarakat internasional dewasa ini, menurut pakar hukum pidana internasional Georg Schwarzenberg, memberikan beberapa pengertian hukum pidana internasional. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan salah satu pendapat seorang pakar hukum pidana internasional, yaitu Georg Schwarzenberg, yang memberikan beberapa pengertian hukum pidana internasional. Di antaranya ialah hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab. Di pengertian yang lain, hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata
telah dilakukan bila mana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. Setelah berbicara beberapa pembahasan yang tadi, mulai dari pengertian, sejarah, dan juga subjek, selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang kejahatan-kejahatan internasional itu. Sebelum membahas lebih dalam mengenai tindak pidana internasional, perlu diketahui bahwasanya definisi tindak pidana internasional. Definisi tindak pidana internasional dapat ditemukan dalam putusan peradilan tindak pidana perang di Amerika dalam kasus Hostages. Dalam uraian definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai salah satu tindak pidana. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dengan demikian, terhadap tindak pidana ini tidak hanya tunduk pada yuridis negara tertentu saja, tetapi dapat tunduk pada yurisdiksi semua negara atau dapat diterapkan yurisdiksi universal. Adapun tindak pidana internasional adapun ciri-ciri tindak pidana internasional yaitu satu, memiliki unsur internasional, yang kedua memiliki unsur tradisional, dan yang ketiga memiliki unsur keharusan. Dan yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai peranan International Criminal Court yang kita kenal sebagai ICC dalam penegakan hukum pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional atau yang kita sebut dengan ICC. Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks hukum pidana internasional adalah suatu badan peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana atau kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998 yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1998. Dalam konferensi tersebut telah dihadiri oleh perwakilan masing-masing negara, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia, ataupun utusan-utusan dari organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Setelah diatur dalam Statuta Roma 1998 dan mulai diberlakukan ketentuannya di dalam Mahkamah Pidana Internasional secara sah, telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen dengan tugas, fungsi serta kewenangannya yang dimilikinya. Mahkamah Pidana Internasional atau yang kita kenal sebagai International Criminal Court berkedudukan di Den Haag, Belanda. Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional sebagai badan peradilan internasional yang permanen. Mahkamah ini juga memiliki karakter hukum internasional. Artinya, Mahkamah Pidana Internasional sebagai subjek hukum internasional dengan kemampuan yang dimilikinya, serta terdapat hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Selain memiliki karakter hukum internasional, Mahkamah Pidana Internasional juga memiliki karakter hukum nasional, yang juga berarti sebagai subjek hukum nasional bagi negara-negara peserta ataupun bukan negara peserta, yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Statuta Roma tahun 1998. Kedudukan Mahkamah Pidana Internasional dalam kaitannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena terbentuknya mahkamah ini tidak bisa terlepas dari prakarsa PBB melalui Majelis Umum untuk peranan oleh Komisi Hukum Internasional. Mahkamah ini tidak berada di bawah atau sebagai bagian utama, bagian subsidiar ataupun bagian khusus dari PBB, sehingga dapat dikatakan bahwasanya mahkamah ini berada di luar sistem PBB dengan kedudukannya sejajar atau setara dengan PBB. Hal ini berdasarkan perjanjian
antara mahkamah dan PBB yang tertuang dalam pasal 2 Statuta Roma tahun 1998. Sebagai terakhir, yaitu ciri-ciri atau ciri-ciri tindak pidana internasional. Yang pertama, terdapat pengakuan secara eksplisit bahwa suatu tindakan merupakan tindakan pidana internasional, tindakan pidana di bawah hukum internasional. Yang kedua, diakui memiliki sifat pidana dengan menetapkan kewajiban atau melarang dilakukannya, mencegah, menuntut, memidana, dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan sifat pidana pada suatu tindakan, dan yang selanjutnya terdapat kewajiban atau hak untuk memidana. Sebagai kesimpulan, tindak pidana internasional dalam hukum pidana internasional mencakup kejahatan yang dianggap serius dan merugikan masyarakat internasional, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hukum ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi korban, serta mencegah impunitas bagi pelaku. Pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional atau ICC berperan penting dalam penegakan hukum ini. Mungkin cukup sekian dari rangkuman materi dari kelas tindak pidana hukum tindak pidana ini. Semoga bermanfaat, terkhususnya bagi saya diri sendiri. Billahi taufiq wa rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.